Penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka dugaan pemerasan hingga kini masih terus menuai pro kontra. Apalagi pasca penahanannya, kini bermunculan berbagai tudingan bahwa Nikita juga pernah melakukan tindakan serupa terhadap sejumlah owner skincare lainnya. Mulai dari sosok berinisial M, Sheila Sokia, hingga Richard Lee. Disebut-sebut pernah memberikan sejumlah uang kepada Nikita agar tidak memperpanjang masalah. Hal itu pun akhirnya memunculkan tudingan baru bahwa kekayaan Nikita selama ini juga bersumber dari hal-hal ilegal. Apalagi dalam kasus yang kini dihadapinya, ia tak hanya diancam pasal pemerasan dan pengancaman, namun juga terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bukannya apa ya, kita itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh atau yang abal-abal, yang Setuju. tidak boleh diedarkan. Ya, aku setuju. Ya kan? Ya. Karena itu bisa merugikan semua. Ya, Nah, aku itu setuju. satu. Nah, jadi gimana kalau misalnya ini kayak Nikita kemarin, kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap, udah pada jadi tersangka loh. Gitu. Jadi Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah, Maya, aku pengennya baik-baik. Aku bingung, aku pengennya baik-baik, ya gimana ya, aku pengennya selesai lah, Maya. Iya, jadi gini Dok, kalau misalnya emang pengen biar buat Nikita tidak speak up, Ya. sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya Dok, kita fair-fairan aja ya Dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh, Maya, karena aku orangnya nggak enakan gitu, Maya. Oh, iya santai. Makanya juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetep lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, Gini, udah. jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja Dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus Dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena Dok, ini semua kena, jadi Ya udah, ya boleh, Maya, gimana ini Maya aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Ya. Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa, Maya. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya Dokter Oki lagi, Dokter Reza, tuh namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side Dokter Reza, Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal Dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu nggak pernah berantem sama Maya, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, maksudnya aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu menau apa-apa gitu, Maya. Jadi iya santai ya, jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya mulut dia mahal, agak doer kan, jadi pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh, soalnya nggak sebanding juga Dok sama dokter reputasi dokter rusak tuh gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, Dokter Richard tuh, si Suneo udah hancur lebur. Iya. Itu sampai dikelekep Dok, itunya stikernya. Iya. Kan cabang aduh, udah gitu aja sih Dok. Coba nanti dokter tolong pikirkan kalau misalnya emang bisa hari ini ketemu saya, kasih uangnya cash gitu.
Kalau bisa hari ini. Hmm, Coba pikirin aja dulu ya dok. iya. Ya udah, nanti kabar baiknya gimana coba kalau misalnya aku bilang ke Nikita juga kayaknya ini sekarang lah aku susah lagi telepon dia, lagi susah. Jadi aku harus nemuin gitu. Ini cuma Karena sini kita mau speak up hari ini juga. terkait Tapi makanya apa? ini kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa tahan sini kita. Aku bilang, Ya aku kan mau discuss dulu deh sama suami Oke. aku. Kira-kira menurut terhadap tersangka saudari NM dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap tersangka saudara IM dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan. Setelah didapatkan bukti yang cukup, kemudian adanya barang bukti yang sudah disita. Barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen, pernah kami jelaskan sebelumnya. Ya, ada 9 dokumen. Kemudian ada barang bukti digital, ada flash disk dan juga handphone. Kemudian ada juga barang bukti hasil ekstraksi barang digital dan juga dilakukan pengambilan keterangan 5 ahli dalam proses ini. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Inilah fakta-fakta, alat bukti dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik hingga akhirnya proses kemarin berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Namun, di balik berbagai tudingan yang kini diarahkan kepadanya, Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebriti terkaya di tanah air. Ia diperkirakan memiliki kekayaan berkisar lebih dari 1 triliun rupiah. Angka tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan yang dimilikinya, meskipun ia sendiri belum pernah memberikan konfirmasi resmi terkait jumlah kekayaannya. Bulan ini bulan Maret, berarti sebentar lagi aku ulang tahun. Aku nerima semua hadiah dan termasuk QRIS ya. Nanti QRISnya akan aku posting. Buzzernya rusuh bilang, kenapa yang nyuap itu nggak ditahan juga, nggak diperiksa juga. Orang ngelapor dia nggak salah aja, itu pasti di BAP ya. Yang duluan melapor lah yang di BAP duluan, baru nanti yang terlapor begitu. Tapi kan sampai dia ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan itu kan bukan karena suap menyuap, tapi diduga memeras, mengancam, dan TPPU. Itulah uang yang 2 miliar ditransfer itu ke PT untuk membayar cicilan rumah atau termin ke-13 rumahnya si Nikita Mirzani gitu loh. Jadi poinnya bukan suap ya, apalagi seperti rekaman yang beredar di sana. Kalau memang itu memang rekaman mereka, kan nggak jelas itu dibilang, kalau mau kasihlah sekian, kalau enggak ya dia tetap ngomong. Itu kan udah namanya pengancaman dan pemerasan. Bukan lagi negosiasi dari sebuah endorsement atau negosiasi dari sebuah suap menyuap. Udahlah, nanti aja di pengadilan ya, di pengadilan nanti dibuktikan semua. Toh si pelapor juga dimintai keterangan kok beserta bukti-bukti. Memangnya nggak cerdas itu institusi Polri sampai bisa menetapkan tersangka padahal bukan tersangka? Ya, kacau lu pada. Satu lagi, jangan lupa ya, katanya ada keterlibatan si Doktif dan Dokter Oki di sana. Coba ayo, kasihan juga kalau cuma si NM aja yang ditahan kan. Si Dokter Okinya katanya juga ya kok nggak ditahan, apalagi si Doktif. Kalau memang benar CCTV yang beredar itu dia, wah parah sih.
Parah. Mail gimana Mail? I'm good, bagus. Kaniki gimana Kaniki? Ramenya, oi. Kaniki udah pakai baju oranye gimana Kaniki? Hah? Pakai baju oranye gimana Kak? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Sans. Mungkin perasaannya gimana sih Kaniki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Gimana? Karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Udah digarisbawahi bahwa itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Udah itu. Sebagai artis, Nikita telah membintangi berbagai film sinetron dan program televisi. Pada tahun 2011, ia mengungkapkan bahwa bayaran untuk satu film saja mencapai 400 juta rupiah. Sementara honor per episode sinetron sekitar 35 juta rupiah. Ia juga beberapa tahun belakangan kerap kali tampil sebagai penyanyi, bahkan diundang ke berbagai kota besar di Indonesia. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam mengancam, peras memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini, karena ini tidak mungkin seseorang Niki ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Nikita memiliki klinik kecantikan bernama Salon Beauty Head to Toe yang telah membuka cabang di beberapa kota. Selain itu, ia juga merilis produk perawatan kulit dengan merek Nikita Mirzani Skincare, mengembangkan produk suplemen diet herbal hingga meluncurkan produk perawatan bibir. Ia juga beberapa waktu belakangan ini terjun ke bisnis kuliner dengan produk mie ayam dan bakso. Kemudian, sejak tahun 2007, Nikita kabarnya telah berinvestasi di tambang batu bara di Kalimantan dengan modal awal sebesar 10 miliar rupiah. Tapi ini benar-benar produk dari Cina dan dia tidak bilang UMKM. Dan ini harganya tidak yang seperti kamu jual ya, selangit ya. Dan gak ada yang pakai pula. Nah, kalau ini barang dari Shanghai. Jadi ini dijual 4 itu berapa? 2 Kak, duanya 140. Dua ini 140. Ini lipstick dari Shanghai. Ini ada apanya ini? Kak, ini lucu Kak, caranya kamu harus putar sampai dia keluar warnanya. Oh gitu. Iya tuh, nanti warnanya keluar pelan-pelan di sini langsung ke bibir kamu. Oh, kita tes ya guys ya. Nah, itu kan udah mulai berwarna. Warnanya udah mulai berubah. Ini dari Shanghai nih. Shanghai ya tepatnya ya Kak. Tuh, keluar. Keluar Langsung warnanya. taruh di bibir Kak biasanya. Coba ya, ini produk Shanghai yang memang bener-bener produk Shanghai. Dan inovatifnya lebih modern ya Kak. Nah, Bagus. Ini bagus daripada punya isi ular. Kalau ular bikin kering. sama ini Kak, inovatifnya lebih modern ya, karena dia emang tadi harus kalian buka. Kalian jangan bingung pakainya karena kalian memang harus puter dulu. Nih guys, ini produk Cina, tidak UMKM. Ya, tapi ini tidak dijual overprice. Dua itu 2145. 2145 dan ini nggak bikin bibir kering, ini bagus banget tuh, enak. Ini tidak overpriced ya, dan ini duanya 45 plus bakal kalau minimal pembelian 200.000 bakal dapat lipstick nih guys. Ada dapat lipsticknya ya, dia talasenya ya. Aku kasih tahu deh set-setnya, warna-warnanya. Aku kayak mainin satu-satu. Jadi ini kayak mainan ya guys sebetulnya tuh. Karena kan biasa lipstick tuh kayak yang langsung buka pakai gitu kan. Ini kamu harus putar Kak. Inovatif banget ya. Ngikutin yang zaman sekarang dan lebih praktis. Bener. Nah, ini warnanya tuh. Hasilnya matte. Dia matte ya. Matte, Jadi Kak. memang sekarang tuh udah nggak zaman sebetulnya pakai lipstick itu berwarna-warna glossy. Harus matte guys. Harus matte. Warnanya cakep-cakep banget. Murah nih 100 ribuan aja 2. Dan ini nggak bikin bibir kalian kering ya.
Matte-nya bagus banget, nggak norak. Nah ini yang merahnya. Tuh. Tuh, kalian langsung Bagus, bagus. pilih shade yang kalian mau. Ini kurang lebih kalau mempersiapkan setahun, nyari tempatnya tuh setahun, terus buat renovasi dan lain-lain itu 4 bulan. Alah, kayak Doain aja yang bagus-bagus. Tapi kok Gimana? Dia pasti support terus lah. Biasa sih. Cuman tenang aja karena kakak pokoknya juga tenang. ya harus tenang aja lah. Nikita juga diketahui memiliki beberapa merek fashion yang menawarkan berbagai jenis pakaian. Ia juga aktif sebagai konten kreator dengan channel YouTube yang memiliki lebih dari 5 juta pengikut. Dari sana ia ditaksir memiliki pendapatan 48 juta hingga 780 juta per bulan. Tentu saja penghasilan tersebut masih ditambah dengan penghasilan dari TikTok, Instagram, dan promosi-promosi melalui platform yang lain. Enggak, gue suka yang natural aja sama kayak yang punya Dokter Oki. Biar muka dia nggak pernah pakai dempul kan, sis ya. Itu baru. Oh iya benar, itu baru real penjual skincare tanpa dempul. Kalau masih pakai dempul berarti mukanya busuk saya. Kayak siapa? Sasuke. Kalau menurut gua sih, kalau misalkan memang salah ya harus dihukum. Kalau misalkan memang dia jeruk peres ya harus dihukum, karena biar nggak ada yang lain-lain. Karena itu bisa beranak pinak. Kalau lu lihat ini berhasil nih, dia bisa dapat 20M, 5M. Nanti jadi pengen juga, gue juga gitu gitu. Itu memang harus dihukum, dan kalau misalkan salah ya dihukum. Dan kalau misalkan menurut gua polisi, apalagi Polda, nggak mungkin sih. Polisi atau Polda nggak mungkin sih mereka menangkap orang kalau misalkan belum jelas semuanya. Gitu. Kalau prihatin ya prihatin. Cuman ya mau gimana kalau emang salah, masa dibenerin? Ya kan kalau salah didukung nanti pada ikut-ikutan. Penetapan Nikita sebagai tersangka dugaan pemerasan membuat sosok Dr. Oki Pratama dan dokter detektif alias Doktif ikut disorot. Bahkan publik ramai berspekulasi keduanya juga bisa dijerat seperti Nikita. Pasalnya, Oki diduga menjadi dalang di balik aksi pemerasan. Tudingan tersebut muncul saat selebgram Tengku Zanzabella mengungkapkan bukti dugaan pemerasan kepada salah satu owner skincare. Nah kalau yang ini another korban dari si NM ya. Tetap dalang utamanya adalah si O. Inisial korbannya itu M dan mereka memintanya itu belasan miliar dan sampai sekarang orangnya itu takut untuk melaporkan. Nah buat kalian yang merasa diri kalian korban, sebelum sidang nanti kalian harus melaporkan segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh si NM ke kalian. Ingat satu hal ya, membiarkan kejahatan dengan diam itu berarti kalian lah penjahat yang sesungguhnya, begitu. Intinya kenapa si NM ini harus ditangkap? Bukan dia aja bahkan, tapi juga si O ya. Dr. O ini the real Markus. Jadi dia adalah biang kerok yang sebenarnya, yang menjadi penghubung, bahkan yang mendesak-desak dan bilang-bilang, udah nggak apa-apa kasih aja kalau sama dia, jangan ini nanti bahaya dan lain sebagainya gitu. Dan korbannya bukan hanya yang 4M, ada yang 350, ada yang diminta belasan miliar, ada yang 2M bahkan. Tapi mereka semua ini pada nggak mau bersuara dikarenakan takut lah, ribet lah, takut diobok-obok masa lalunya. Dengar ya untuk kalian semua orang itu punya masa lalu. Kalian kalau dibongkar masa lalu kalian nggak usah peduliin. Siapa yang peduli? Paling kuat orang bicara itu 1 bulan doang ya. Kejahatan harus dibasmi gitu loh. Dan jangan lupa, bersumbangsi membiarkan kejahatan merajalela adalah kejahatan yang sesungguhnya. Artinya kalian ketika diam pada saat merasakan ataupun melihat kejahatan, itu berarti kalianlah penjahat utamanya ya. Ini udah bukan perkara skincare lagi, ini perkaranya sindikat mafia Markus alias makelar kasus. Gua udah nonton, dengar dan lain sebagainya tentang bukti ya, dan itu sudah diamankan di langit. Gue yakin pihak kepolisian memang punya cara untuk menahan seseorang atau menangkap seseorang. Siapapun orangnya kalau udah gede-gede pastilah cari backingan ya. Tapi ingat, backingan yang benar enggak ini ya tolil ya, karena mereka tidak akan mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk seorang penjahat begitu. Jadi sebenarnya di kasus si NM sama O dan Topeng yang sindikat ini, kasihan sebenarnya di sisi lainnya si NM ini kan ada ogep-ogepnya ya.
Karena sekarang ini si Bapak Peri itu lagi cari bala bantuan ke mana-mana dengan bilang ke beberapa orang kalau misalnya nanti gue terbebas dari case yang ini karena dia adalah penghubung di pemerasan itu, dia bakal ngejauhin si NM. Kayak dia juga sama dokter RL, mereka itu kan sebenarnya tadinya kayak apa ya, bisa gitu ya, kayak musuh dalam selimut masing-masing gitu, saling sikut-sikutan, tapi kayak ini loh istilah pepatahnya itu, membinih di dalam pelukan. Enggak, si ini dia bilang ke orang, capek juga gue kasih 4M per tahun, nggak sanggup lagi, ya gue cari-cariin aja deh customer yang bisa gantiin gue gitu. Nah, jadi sampai dengan saat ini pun si itu belum dijadikan tersangka, padahal harusnya biang kerok dalang dari segalanya itu kan dia. Walaupun lah misalnya ada permintaan dari si NM-nya, cariin gue dong, jadi dia kayak agent gitu loh. Gawat. Ntar lah ya gue live, kalian komen aja semuanya, kalian buat hashtag tangkap Bapak Peri O ya. Oktober ada komunikasi antara klien kami dengan Dokter O pada saat 27 Oktober, itu aja ya. Dokter S itu terkait masalah percobaan 369 ya, pemerasan ya. Mau menghadap Pak Direktur. Ya. Setelah tadi malam saya menandatangani kuasa dengan Dokter Oki, ya 2,5 jam Dokter Oki saya wawancara terkait dengan apa sih peristiwa yang terjadi yang melibatkan Dokter Oki. Saya juga harus melihat dan mendengarkan alat bukti yang dimiliki oleh Dokter Oki, ya, sehingga saya mantap untuk menjadi kuasa hukumnya Dokter Oki karena saya sudah mempertanyakan beberapa pertanyaan selama 2,5 jam tadi malam. Itu saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoax ya, karena tadi malam saya betul-betul melihat ya dan mendengar, melihat alat bukti, mendengar langsung ceritanya dari Dokter Oki maupun ada rekaman ya, baik itu video maupun rekaman suara. Jadi kita tidak boleh mendahului proses hukum tentunya dan menyatakan seseorang ini terlibat atau bersalah atau menjadi tersangka gitu. Nggak boleh.